Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Isnaini 313 channel. Dan Alhamdulillah kita bisa kembali lagi ke YouTube. Dan setelah setahun terakhir ini saya vakum dan ini bisa kembali lagi. Dan pada kontenku kali ini aku akan sedikit memberikan ilmu, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Tapi kaitannya masih berkaitan dengan optik. Salah satu penyakit optik yang sering diderita oleh teman-teman, khususnya untuk usia 40 tahun ke atas. Dan itu penyakit yang seperti apa sih yang akan saya bahas di sini? Itu satu penyakit yang namanya penyakit presbiopi. Nah, penyakit presbiopi itu penyakit yang bagaimana sih? Itu penyakit sebenarnya yang umum terjadi di masyarakat, yaitu pengurangan penglihatan jarak dekat karena memang dipengaruhi oleh faktor usia gitu. Dan menyerangnya memang ini ketika usianya kurang lebihnya 40 tahun ke atas. Kalau saya insya Allah belum ya, karena masih 30 sekian. Nah, kalau istilah awamnya itu penyakit presbiopi namanya penyakit plus atau rabun dekat gitu ya. Jadi ketika melihat jarak dekat itu kabur, usianya sudah kurang lebihnya 40 tahun ke atas, dan ciri-cirinya banyak sekali, yaitu tadi salah satunya melihat pandangan dekat itu kabur. Salah satu contoh bapak atau ibu di rumah yang usianya memang sudah 40 lebih ke sana, kok sudah mengalami keluhan membaca jarak yang bagus kan 30 atau 40 cm ya. Tapi misalkan sudah jarak yang benar kok masih kurang jelas, kok enak di seperti ini, dijauhkan. Itu salah satu ciri-ciri presbiopi. Yang kedua misalkan lihat HP, lihat tulisan, sudah kabur. Yang ketiga mungkin ada teman-teman yang profesinya sebagai penjahit itu kalau mau memasukkan benang ke jarum itu sudah dempet. Itu juga salah satu ciri-ciri penyakit presbiopi. Itu jadi pengurangan penglihatan jarak dekat karena dipengaruhi oleh faktor usia. Itu ya teman-teman. Dan presbiopi ini apakah bisa sembuh dengan kacamata? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak. Jadi ketika presbiopi sudah menyerang, ketika usianya kurang lebihnya 40-an, semakin usianya bertambah, plusnya pun bertambah. Makanya biasanya bapak ibu berapa tahun sekali ganti kacamata baca gitu ya. Nah, tapi kalau sudah mencapai klimaknya kurang lebihnya 65, itu biasanya dari optik sudah memberikan plus yang maksimal, itu nanti tinggal nunggu sembuhnya. Jadi penyakit ini bisa sembuh sendiri ketika usianya sudah senja. Jadi barangkali salah satu contoh ibu di rumah yang masih punya ibu gitu ya, ibu sudah punya ibu, jadi ibunya udah sepuh sekali 70 tahun ke sana, kok bisa tadarusan nggak pakai kacamata, kok bisa lihat tulisan tanpa kacamata, itu berarti memang presbiopinya sudah kembali normal teman-teman gitu ya. Jadi bisa sembuh sendiri ketika usianya sudah senja. Pertanyaannya, misalkan memakai kacamata, apakah bisa sembuh? Jawabannya adalah tidak, gitu ya. Jadi tidak sembuh. Jadi plusnya itu tambah terus ketika usianya bertambah. Tadi nanti klimaknya akan sembuh dengan sendirinya, gitu ya. Dan kalau kacamatanya itu seperti apa, gitu ya? Yang kita kenal di masyarakat itu kacamata baca, gitu ya. Dan kacamata itu sesuai dengan permintaan dari pasien. Kalau saya misalkan ada yang satu frame segini itu dibikin untuk yang presbiopinya aja, untuk yang plusnya aja, jadi khusus untuk baca aja, tapi konsekuensinya memang tidak bisa untuk jalan. Ada juga dari pasien yang meminta yang dibikin jalan baca dong gitu ya, tapi juga ada yang biasa, ada yang juga lebih mahal gitu ya. Kalau yang biasa itu, yang biasa teman-teman lihat misalkan ada kacamata yang bawahnya ada tengah-tengahnya ada pembatas. Jadi yang bawah itu yang baca, yang atas untuk jalan. Dan yang bawah ini memang yang untuk presbiopi gitu ya. Yang atas untuk yang jalannya. Dan ada juga yang minta pasien itu saya nggak mau dia ada pembatasnya, tapi tetap dibikin double jalan baca, tapi nggak mau ada pembatasnya. Itu berarti nanti dikasihnya lensa progresif. Jadi sesuai dari permintaan dari pasien, kalau dari kita ya, dari saya. Jadi itu
masalah presbiopi teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jadi tahu, oh ternyata kalau usia sekian sudah bisa terserang presbiopi dan ciri-cirinya seperti ini. Dan itu umum sekali terjadi di masyarakat ternyata ya. Ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like dan komen juga boleh, mau tanya-tanya atau komen yang positif juga boleh teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.